Nama Jeffrey Epstein belakangan kembali mencuat setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen terkait dirinya. Berkas-berkas ini membuka kembali rangkaian panjang kasus hukum, jaringan pergaulan elit, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan yang selama bertahun-tahun menyelimuti sosok mantan taipan keuangan tersebut. Untuk memahami konteks dan dampaknya secara utuh, penting mengetahui siapa sebenarnya Jeffrey Epstein, bagaimana perjalanan hidupnya, serta mengapa kasusnya terus relevan hingga kini. Jadi, siapa sebenarnya Jeffrey Epstein? Menurut laporan The Guardian, Jeffrey Epstein lahir dan dibesarkan di New York. Ia sempat menempuh pendidikan di bidang fisika dan matematika di universitas, meski tidak pernah menyelesaikan studinya hingga lulus. Di pertengahan 1970-an, Epstein bekerja sebagai pengajar matematika dan fisika di Dalton School, sebuah sekolah swasta bergengsi di New York. Dari lingkungan pendidikan inilah jalannya ke dunia keuangan mulai terbuka. Ayah salah satu muridnya disebut terkesan dengan kemampuan Epstein, lalu mengenalkannya kepada seorang mitra senior di bank investasi Wall Street, Bill Steers. Langkah tersebut menjadi titik balik penting dalam karirnya. Setelah bergabung dengan Bill Steers, Jeffrey Epstein mengalami kenaikan karir yang terbilang cepat. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun, ia telah mencapai posisi mitra. Pada 1982, ia mendirikan perusahaan manajemen keuangan sendiri bernama J. Epstein & Co. Perusahaan ini mengelola aset klien bernilai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat dan berkembang pesat. Seiring meningkatnya kekayaan, Epstein mulai membangun gaya hidup mewah dengan memiliki rumah besar di Florida, peternakan di New Mexico, serta properti yang disebut-sebut sebagai rumah pribadi terbesar di New York. Kekayaan tersebut juga membawanya masuk ke lingkaran selebritas, politisi, seniman, dan tokoh akademik ternama. Jeffrey Epstein dikenal memiliki jaringan pergaulan luas yang mencakup berbagai kalangan elit. Ia kerap terlihat bersama tokoh publik terkenal dan menghadiri berbagai kegiatan sosial eksklusif. Pada awal 2000-an, sejumlah figur ternama diketahui memiliki hubungan pertemanan atau profesionalitas dengannya. Beberapa tokoh kemudian menyatakan bahwa hubungan tersebut telah berakhir jauh sebelum kasus hukum Epstein mencuat. Ada pula yang menegaskan bahwa kedekatan itu tidak berkaitan dengan tindak kejahatan apapun. Meski demikian, luasnya jaringan sosial Epstein menjadi salah satu faktor yang membuat kasusnya terus menuai perhatian global. Pada sisi lain, Epstein dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Ia dilaporkan sering menghindari acara publik tertentu dan memilih menjaga lingkaran sosialnya secara selektif. Ia tidak pernah menikah meskipun diketahui pernah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, termasuk tokoh yang berasal dari kalangan elit internasional. Sejumlah orang yang pernah mengenalnya menggambarkan Jeffrey Epstein sebagai sosok penuh teka-teki. Ia kerap dianggap memiliki banyak lapisan kepribadian, sehingga sulit dipahami sepenuhnya. Persepsi ini semakin mencuat seiring munculnya berbagai fakta yang terungkap setelah kasus hukumnya mencuat ke publik. Melansir dari laporan BBC Internasional, masalah hukum Jeffrey Epstein mulai terungkap pada 2005 ketika orang tua seorang gadis berusia 14 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di rumah Epstein di Palm Beach, Florida. Penyelidikan polisi menemukan sejumlah bukti, termasuk foto-foto gadis di bawah umur yang tersebar dalam properti tersebut. Laporan media menyebutkan bahwa praktik pelecehan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan banyak korban. Aparat penegak hukum menyatakan bahwa kesaksian para korban menunjukkan pola cerita yang serupa, sehingga memperkuat dugaan adanya kejahatan sistematis. Dan pada 2008, Jeffrey Epstein mencapai kesepakatan hukum dengan jaksa. Melalui kesepakatan tersebut,
ia menghindari dari tuntutan federal yang berpotensi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sebagai gantinya, Epstein dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dengan ketentuan pembebasan kerja yang memungkinkannya keluar masuk penjara selama sebagian besar hari kerja. Dalam praktiknya, ia hanya menjalani sekitar 13 bulan sebelum dibebaskan dengan status percobaan. Kesepakatan ini menuai kritik luas dan kemudian disebut oleh media sebagai salah satu kesepakatan hukum paling kontroversial karena dianggap menutupi skala kejahatan yang sebenarnya. Sejak 2008, Jeffrey Epstein terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual tingkat 3 di New York. Status ini bersifat seumur hidup dan menjatuhkan bahwa ia dinilai memiliki resiko tinggi untuk mengulangi perbuatannya. Meski demikian, Epstein tetap mempertahankan sebagian besar aset dan propertinya setelah vonis tersebut. Pada tahun-tahun setelah vonis, hubungan Epstein dengan sejumlah tokoh internasional kembali menjadi sorotan. Salah satu yang paling kontroversial adalah hubungannya dengan Pangeran Andrew dari Inggris. Tuduhan yang muncul dari salah satu korban menyebut adanya keterlibatan pihak lain di lingkaran sosial Epstein. Meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh yang bersangkutan dan berujung pada penyelesaian hukum di luar pengadilan. Pada 6 Juli 2019, Jeffrey Epstein ditangkap di New York setelah kembali dari Paris dengan jet pribadinya. Jaksa federal mendakwanya atas tuduhan perdagangan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini dipandang sebagai upaya membuka kembali penyelidikan yang sebelumnya dianggap tidak tuntas. Permohonan jaminannya ditolak dan Epstein ditahan di Pusat Permasyarakatan Metropolitan New York. Selama masa penahanan, ia sempat dirawat di rumah sakit akibat cedera leher sebelum akhirnya kembali ke sel tahanan. Pada Agustus 2019, Epstein ditemukan meninggal dunia di dalam selnya. Kematian tersebut secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri. Namun, peristiwa ini memicu kontroversi global dan berbagai spekulasi, mengingat besarnya kepentingan hukum dan politik yang terkait dengan kasusnya. Epstein meninggal sebelum sempat diadili, sehingga banyak pertanyaan publik yang tidak pernah terjawab melalui proses pengadilan terbuka. Penyebab resmi di sel penjara menurut pemeriksaan forensik resmi dan otoritas setempat, penyebab kematian Epstein adalah suicide by hanging atau bunuh diri dengan gantung diri. Penemuan ini dikonfirmasi oleh New York City Medical Examiner yang menyatakan bahwa luka-luka yang ditemukan konsisten dengan gantung diri dan tidak ada bukti luka tembak atau bekas kekerasan lainnya. Ia ditahan di Metropolitan Correctional Center atau MCC, fasilitas federal di Manhattan yang sering digunakan untuk narapidana dengan profil tinggi. MCC memiliki unit khusus untuk tahanan dengan resiko tertentu. Namun, pada saat itu banyak kritik terhadap kondisi penjagaan dan protokol di sana. Meskipun otoritas menjelaskan kematian itu sebagai bunuh diri, sejumlah kejanggalan dan kegagalan prosedur penjara memicu teori konspirasi dan kritik luas. Yang pertama, kegagalan protokol penjagaan. Menurut laporan investigasi internal, staf MCC tidak melakukan pemeriksaan terhadap Epstein selama beberapa jam. Meskipun ada aturan untuk mengecek tahanan setiap 30 menit untuk narapidana beresiko. 2 penjaga bahkan didakwa karena memalsukan catatan pemeriksaan yang harusnya dilakukan secara rutin. Yang kedua, sel tanpa pengawasan ketat. Setelah upaya bunuh diri sebelumnya, Epstein dipindahkan dari Suicide Watch ke unit standar tanpa pengawasan ketat. Beberapa hari sebelum kematiannya, sebuah langkah yang dipandang oleh banyak pengamat sebagai kelalaian fatal. Dan yang ketiga, kamera dan bukti yang tidak lengkap. Rekaman video dari kamera pengawas di sekitar unit penjara yang dirilis sebagian tidak menunjukkan area langsung di depan sel Epstein, sehingga menyisakan lubang bukti visual di malam kematiannya.
Beberapa rekaman bahkan dinyatakan tidak dapat digunakan karena kerusakan. Dan yang terakhir, pertanyaan lingkungan sel. Beberapa narapidana yang pernah ditempatkan di sel yang sama menyatakan bahwa struktur sel atau lokasi dan ketinggian perlengkapan membuat teori gantung diri menjadi lebih sulit dijelaskan tanpa bantuan atau sedikit improvisasi yang tidak lazim meskipun klaim ini diperdebatkan. Kematian Epstein seluas ini menjadi sumber spekulasi, konspirasi politik. Beberapa teori populis di media sosial mengaitkan kematiannya dengan keterlibatan tokoh berpengaruh yang diklaim ingin menutup bukti atau daftar klien. Tidak ada bukti kuat yang mendukung teori tersebut, dan pejabat Amerika Serikat menegaskan penyebab kematian adalah bunuh diri. Dan selanjutnya, kritik terhadap sistem peradilan. Banyak pihak menyatakan bahwa sistem penjara federal melakukan kelalaian serius yang memastikan Epstein tidak bisa memastikan persidangan dan keadilan berjalan sampai tuntas. Laporan internal pun menyoroti masalah kelemahan manajemen dan pengawasan di MCC saat itu. Otopsi independen yang diinisiasi keluarga sempat mengklaim adanya ciri-ciri yang lebih konsisten dengan pengikatan paksa dari luar ketimbang gantung diri murni. Meskipun pihak otoritas federal kemudian menegaskan ulang hasil resmi mereka sebagai bunuh diri dan menolak tuduhan lainnya. Dan yang terakhir, dampak kasus dan warisan kematian Epstein, yaitu meninggalkan beberapa dampak signifikan. Yang pertama, investigasi terhadap staf penjara, yaitu 2 petugas di MCC didakwa karena kegagalan tugas dan memalsukan catatan terkait kejadian itu. Dan yang kedua, penutupan MCC sementara karena masalah internal yang terungkap. Fasilitas tersebut kemudian ditutup untuk dievaluasi.